Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di part kedua kita. Tentunya saya, Bakat Prabowo bersama manajer IoT Realme Solo. Kemarin kita sudah ulas tentang produk sikat gigi Realme yang fenomenal, fenomenal ya bro, yang fenomenal sekali. Bahkan saya pun baru tahu sikat gigi itu memang ada spesifikasi unggul juga ya. Iya, ada biasanya dong. kita sikat kayak goyang-goyang, itu nggak usah goyang-goyang. Terus ada juga fitur antibakteri juga di bagian betul. sikatnya seperti itu, bagian bulunya ya. Iya, bulunya pakai bahan Dupont. Pakai bahan Dupont. Kalau teman-teman yang belum tahu bahan Dupont itu seperti apa, bisa searching langsung di Google seperti itu ya. Dan berikutnya di kali berikutnya di sini kita ada produk apa lagi Mas Doni? Kalau di sini Mas yang saya bawa itu ada beberapa sih Mas. Saya kebetulan kemana-mana selalu bawa ini. Jadi ada jam tangan, ini Watch S, Smartwatch S, terus juga ada Realme Powerbank. Powerbank. Jadi kalau Realme Powerbank ada dua warna ya. Nih, ada dua. Keren-keren. Terus juga kalau ini seri lama sih Mas. Ini Watch. Realme Watch. Terus juga ini saya selalu bawa juga Buds Key. Ya, ini buds ya. Jadi bedanya buds sama earphone itu kan kalau biasanya earphone itu satu, ya kan. Nah kalau buds kan dua. Oh, dua. Ya, kalau yang wireless biasanya itu ada kabelnya. Kalau ini kan nggak ada kabelnya. Oh, makanya dia itu disebut buds. Oh, buds ya. Oke. Nah, ini akan kita ulas satu persatu ya. Di antara di sini kita ada apa Mas? Kita ulas satu persatu. Powerbank. Nah, powerbank kalau gini Mas, kalau saya sendiri, saya itu memang dari dulu memang jarang sekali pakai powerbank. Iya. Kenapa Mas? Karena Nggak pernah pergi tuh. Jarang piknik Mas ya. Kalau piknik gini, saya kan pakainya kan kebetulan juga pakai seri Realme yang pakai VOC. Oh gitu. Jadi untuk pengecasannya nggak lama, walaupun sebenarnya memang untuk pemakaiannya sehari-hari ngecasnya mungkin sampai, kalau sekarang ya itu kan bisa sampai 1, 2 kali, 3 kali ketika pengecasan. Cuman ya memang menjadi keterbiasaan nggak pakai powerbank. Oh gitu. Satu lagi, kalau untuk saya sendiri powerbank itu awal-awal adanya powerbank itu saya memang nggak begitu suka, karena satu, dulu itu powerbank identik sama ya sebenarnya kan bisa tujuannya untuk mengecas handphone. Ya. Tetapi pengalaman saya dulu pernah beli powerbank bukannya nambah, malah berkurang. Nah itu powerbanknya merek apa Mas? Ya kalau untuk merek ya yang seri-seri yang dulu. Nah terus mungkin saya bisa jadi minat untuk ke powerbank kalau misalkan powerbank itu memiliki keunggulan yang istimewa. Jadi kalau untuk di powerbank Realme sendiri sebenarnya ini termasuk, kalau boleh saya bilang ini powerbank mahal. Powerbank mahal? Iya, powerbank mahal. Karena di 10.000 mAh harganya 250.000. 250.000. Wah, mahal. Jadi kalau masih itu punya uang 250.000, mau nggak beli powerbank saya? Kalau sebenarnya gini Mas, kalau untuk harga itu mungkin bagi saya juga bagi masyarakat relatif sebenarnya. Cuman balik lagi, jaminan apa yang diberikan powerbank Realme untuk ke kita, mungkin kan seperti itu. Nah, pastinya kalau misal nih Mas Bakat punya uang 250.000, ini ada powerbank nih, harga 250.000. Otomatis bertanya-tanya dong, powerbank kok harganya mahal sih? Sebenarnya kalau misal tahu, ini sebenarnya nggak mahal, nggak mahal. Karena apa? 10.000 mAh itu dia real capacity. Jadi biasanya nih, seperti yang Mas Bakat bilang tadi, jadi dulu pernah pakai powerbank, tapi buat ngecas handphone itu malah nggak bertambah, malah berkurang. Ya. Nah, kalau yang ini dia udah 12 watt outputnya Mas. Biasanya kalau yang di powerbank yang paling mahal biasanya ada di merek brand sebelah itu fast charging itu 10 watt. Kalau ini 12 watt. 12 watt. Iya, ini 12 kalau watt. Kalau 10 watt itu 5 volt 2 ampere, bener nggak? Iya. Kalau 10 watt, kalau 12 watt ini berapa volt berapa ampere? Berarti 6 kali 2. 6 kali 2? Iya. 6 volt 2 ampere ya? Ya mungkin kayak gitu. Oh, oke. Nah, kayak gitu itu untuk outputnya. Jadi kalau untuk inputnya itu dia ada 2 input.
Biasanya nih power bank biasa kan itu dia pakai micro SD. Ya kan di sini micro USB kan. Iya. Nah, kalau ini dia udah dua. Jadi ada port micro USB sama Type C. Oh, gitu. Soalnya Ya. kalau sekarang untuk handphone sekarang itu kan kebanyakan udah berpindah ke Type C. Tapi ada beberapa orang juga yang masih menggunakan handphone yang menggunakan micro USB. Micro USB. Gitu. Jadi ini bisa dicas dengan ya colokan apa aja. Oh iya, coba pinjam. Jadi untuk teman-teman bisa langsung cek ya di sini. Jadi ada Dua lubang. Ada 2 lubang seperti ini. Nah seperti ini ya. Jadi memang dia itu multifungsi ya. Jadi misalkan kita handphonenya kan, misal kita pakai seri yang lama kan pakainya micro kan. Betul. Nah terus kalau misalkan pakai yang model terbaru ini pakainya USB tipe C. Nah seperti itu. Terus untuk biasanya kan kalau saya dulu masih ingat untuk kapasitas antara slot 1, slot 2 itu berbeda. Nah kalau untuk di Realme powerbank ini sendiri bagaimana? Kalau yang untuk powerbank ini unik mas, unik. Jadi biasanya itu slot 1 sama slot 2 itu beda outputnya, benar ya? Benar. Yang ini berapa watt, yang ini berapa watt gitu. Kalau yang di Realme ini sama. Jadi dua-duanya itu 12 watt. 12 watt. 12 watt. Cuman perbedaannya gini. Ini kan untuk sekarang, untuk besok ke depan kita pasti banyak menggunakan jam tangan seperti ini, atau kita banyak menggunakan buds seperti ini. Nah, kenapa kok ini unik? Karena mas, kalau ini dicas pakai 12 watt, otomatis lama-lama baterainya melulu nggak? Iya. Lama-lama kan juga. Karena kan over. Jadi seharusnya dia dicas pakai 5 watt, dia pakai 15 watt atau 12 watt. Atau kadang-kadang chargernya masih yang POC tadi aja 30 watt pasti. 30 watt nah, ya. Kita pakai ini lama-lama meledos gak nih? Ya mungkin untuk jangka pendeknya nggak begitu, cuman untuk jangka panjangnya mungkin ada efek-efek kurang yang awet. Kurang awet ya. Jadi kalau untuk di power bank Realme ini dia udah bisa untuk menyesuaikan diri untuk ngecas ini. Jadi ini kan kalau cas biasa itu kan ngecasnya ini 12 watt. Terus kalau diklik 2 kali, ya ini ada tombol klik. Nah ini diklik 2 kali, terusan dia akan berkedip. Nah berkedip ini artinya dia mengeluarkan output yang low watt. Ya untuk ngecas ini, ngecas produk-produk yang harusnya dia dicas dengan kapasitas output yang kecil. Kayak seperti gitu. itu. Berarti dia maksimalnya 12 watt. Jadi kalau misalkan handphone atau mungkin seperti Realme Buds seperti ini atau aksesoris yang membutuhkan charger dan kapasitas dia itu di bawah 12 watt, memakai Realme powerbank dia bisa menyesuaikan secara otomatis ya berarti ya. Betul. Seperti itu. Terus kalau untuk biasanya kan gini mas, kalau misal masih beli powerbank itu kan takut apa? Mas, saya banyak beli powerbank, kasusnya itu adalah baterai di powerbank itu sendiri malah tumbuh. Nah, kalau di powerbank Realme ini dia ada 7 perlindungan. 7 perlindungan? Iya. Jadi udah aman. Jadi ketika kamu ngecas mas, kamu ngecas handphone udah penuh, otomatis dia memutuskan arus sendiri. Oh seperti itu. Nah, itu terus juga di dalamnya itu ada sekret juga. Jadi ketika ada konsleting dari listrik itu bisa memutuskan arus. Di situ. Jadi dia ada 7 perlindungan di baterainya dia. Terus juga biasanya gini. Contoh-contoh mas, ada beberapa powerbank atau kalau kita misal bawa powerbank biasa ke pesawat terbang boleh nggak? Pernah? Jangan-jangan nggak pernah naik pesawat? Kebetulan pernah, kebetulan nggak bawa powerbank saat itu. Cuman bawa handphone nggak boleh itu pasti. Bawa handphone? Nyalain handphone. Nyalain handphone nggak boleh karena mengganggu sinyal. Ya. Tapi kenapa handphone itu boleh? Padahal itu ada baterainya. Karena dia pakai lithium polimer. Jadi itu powerbank udah pakai lithium polimer sama seperti yang dipakai di handphone masih. Oh seperti itu. Ya jadi awet, baterainya masih kan awet kan. Nah real capacity juga kan. Misal itu tertulis di spesifikasi 5000 mAh, pasti baterainya juga 5000 mAh. Nah ini sama seperti itu. Handphone. Aku jadi inget deh pas dulu masih di smartphone itu ada 2 jenis baterai, bener gak? Ada Li-ion sama Li-polymer. Betul. Nah, setahu saya memang dulu juga pernah di training ya sama
trailernya dulu itu kalau Li Ion itu dia terbuat dari apa? Ayo. dari apa namanya? Aku lupa. Tolong dibantu. Dari arang lah. Dari ya kayak baterai ABC itu ya. Pasir atau arang gitu. Iya. Jadi makanya kalau lithium ion itu dia nggak aman untuk naik di pesawat, Mas. Jadi dia terdeteksi dan itu nggak boleh dibawa naik ke pesawat. Kalau lithium polimer itu kan terbuat dari gel. Jadi dia aman dan dia itu boleh naik pesawat. Nah, seperti di powerbank Realme itu juga dia boleh aman naik pesawat. Oh, Kayak gitu. seperti itu. Jadi tidak menimbulkan bahan yang cepat terbakar. Mungkin kalau saya lebih logisnya kayak gini ya Mas Bro. Kalau yang tadi itu kan dia terbuat dari arang. Iya. Jadi kalau dia ada panas berlebihan itu mungkin apa ya yang menghasilkan itu malah percikan atau mungkin gas yang bikin melendung baterai itu ya. Jadi kalau baterai melendung itu biasanya ya dari lithium ion. Oh, seperti itu. Kalau yang powerbank murah-murah 1.000 dapat 20.000 ya kayak gitu hasilnya. Oh, seperti itu. Saya baru tahu. Jadi memang powerbank Realme ini memang berbeda ya dari powerbank sebelumnya. Oh, seperti itu. Nah, itu tadi untuk bahasan powerbank Realme. Jadi untuk teman-teman mungkin yang kalau misalkan mau beli gimana sih? Ini kalau untuk powerbank Realme itu sudah banyak tersedia di toko official kita sih. Nah, jadi di toko-toko terdekat ya teman-teman itu sudah kebanyakan sudah ada. Udah ada. Oh, seperti berarti kan toko-toko berarti yang dekat sini ini tadi aku di situ lewat toko si A tuh. Ada di situ. Oh, ada. Terus seperti itu. Berarti toko yang ada brand Realme pasti ada aksesoris Realme. Pasti ada. Oh, seperti apalagi itu. Masih ketemu sama orang yang pakai baju Realme, pasti dijelasin lebih detail seperti itu juga. Oh, gitu ya. Jadi mau beli aksesoris Realme, mau beli powerbank itu nggak usah bingung ya. Nggak usah belinya di mana, nggak usah. Pokoknya promotor Realme lebih tahu lah. Bener nggak, Mas? Iya. Jadi biar dijelasin sama Mbak Mas ya. Bener banget, bener. Oke, itu tadi bahasan di powerbank. Berikutnya kita bahas di jam. Lanjut nih, langsung jam. Kalau yang ini itu kan kayak yang di sebelah tuh yang kotak. Ini udah seri lama sih Mas. Ini udah seri lama dan ini itu udah discontinue, sekarang udah gak keluar barunya. Jadi misal masih mau yang jam tangan yang kotak seperti ini, adanya second. Ya, ada second. Saya jual Mas. Oh, jual. Nah, kalau untuk yang baru saat ini itu yang ada Watt S. Jadi Watt S itu kayak gini. Kayak gini. Ini bulat, jadi lebih elegan. Terus juga bahannya dia dari aluminium. Nanti bisa dilihat dari gambar di sini ya. Ada, nanti gambarnya ada. Kalau di sini kejauhan, sini aja. Nanti gambarnya kita taruh di sini. Oke, taruh di sini aja Mas ya. Jangan jauh-jauh nanti kan. Jangan jauh. Nah, kalau Watt S dari tampilannya dia kan kayak gini. Dia kalau dari layarnya dia udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 4. Jadi udah aman. Udah aman ya. Goresan dikit dia udah aman. Terus kalau untuk dari bodinya dia udah aluminium. Terus kalau untuk strapnya ini dari silikon. Ya, itu dari bodi luarnya aja, dari tampilan luarnya. Kalau dari tampilan dalamnya itu masih banyak lagi. Oh, seperti itu ya. Ya. Terus gitu. Bedanya. Jadi kalau kita ngomongin tentang smartwatch, munculnya smartwatch itu kan awal-awal saya juga mengikuti ya. Ada yang harganya 15 juta. Ya, itu. Terus ada juga yang 200.000. Ada. Nah, yang mendasari atau yang membedakan smartwatch seharga 200 ribuan atau mungkin harga jutaan, membedakan apa? Gitu. Kalau yang pada dasarnya itu ada harga pasti ada kualitas sebenarnya Mas ya. Kalau sama-sama jam tangan, mungkin yang 200.000 itu juga smartwatch juga. Ya, dia mungkin ada sensornya juga. Jadi di sini ada sensornya juga ya, teman-teman. Nah, jadi kayak gini. Nah, sensornya ini kalau hidup kan nanti hijau. Nah, terus juga seperti ini ya. Ya. Itu juga di belakangnya juga ada. Nah, ini kan dia ada sensornya. Mungkin kalau yang smartwatch yang 200 ribuan dia cuma bisa baca notif.
notif di handphone. Jadi bentuknya mungkin hampir sama, tapi bedanya adalah build quality-nya. Nah, itu bisa baca aja. Cuman kalau yang di Bot S ini, itu dia dengan harga yang terjangkau, itu sama dengan yang harga 50 jutaan yang tadi. Saya nggak tahu tuh yang 15 juta yang kayak gimana tuh. Ya, Gitu, cuman hampir sama. Hampir sama gitu. Jadi kalau fungsionalnya dia ada 14 macam olahraga. Jadi ini fungsinya untuk jam tangan olahraga. Jam tangan olahraga. Iya, jadi biar sehat Mas, kesehatan. Sensornya tadi gini, hidupnya. Nah, terus gini, kalau kita ngomongin sensor ya. Nah, untuk sensornya sendiri, ini kan kalau olahraga kan berarti kan ada beberapa fitur kayak misalkan kalau prediksi saya bakar kalori. Terus mungkin denyut nadi. Mungkin seperti itu sih. Nah, ada yang lebih istimewa nggak dari situ? Nah, kalau untuk fungsinya tadi, itu kan untuk fungsinya sensor, itu kan dia untuk membaca yang pertama itu adalah kadar oksigen dalam darah. Yang kedua adalah untuk membaca detak jantung. Detak jantung. Ya, jadi kadang-kadang kita suka olahraga, cuman biasanya kita memaksakan diri. Nah, pernah nggak lari di stadion Manahan gitu ya? Itu lari kemampuannya itu cuma 2 kali putaran, tapi dipaksakan untuk 4 kali putaran. Yang terjadi apa? Jantung bergeraknya kencang. Lebih kencang. Nah, dia memberitahukan bahwa jantungnya itu kerjanya terlalu keras. Nah, kita bisa lihat di sini, terus juga bisa introspeksi untuk kita melakukan larinya tadi. Jadi, ini harus saya kurangin dulu nih kecepatannya kayak gitu. Oh, seperti itu. Jadi dia itu lebih ke apa ya? Bisa mengingatkan ya. Iya, mengingatkan. Kamu tuh lari berlebihan. Dia tuh berlebihan misalnya. Over. Biasanya kayak gitu. Itu untuk mengingatkan itu tadi juga dia ada 2 notif untuk mengingatkan. Jadi ini dalam hal bukan notif ke handphone ya. Kalau handphone ini bisa. Jadi di sini bisa notif handphone. Yang ini notif WA saya semua. Terus juga ini bisa saya baca dari sini, tapi tidak bisa balas. Ya, tidak bisa balas. Ngangkat telepon bisa nggak bisa, misalnya cuma nomor reject. Jadi kalau ngangkat kan dia nggak bisa untuk speakernya. Tapi sebenarnya gini sih bro, kalau aku lihat smartboard sekarang, terutama di brand-brand ternama, itu memang kebanyakan fungsinya dia itu bukan ke, kalau yang dulu kan malah bahkan bisa buat apa ya, kayak aku melihatnya lebih kayak jam Android, soalnya pakai kartu juga. Kan awal-awal dulu ada kan. Betul, ada. Itu ada di teman kita itu. Ada di pakai kartu itu karena kan dia ada GPS-nya. Nah, soalnya kan itu dipakai di anak-anak biasanya kan kayak gitu pakai kartu ya, bener nggak? Dipakai di anak-anak, terusan anaknya di mana bisa ngecek, jadi bisa telepon langsung lewat jam itu. Nah, itu harganya lebih mahal dari ini. Ini lebih mahal malah. Ya, lebih murah. Karena ini kan nggak pakai kartu, ini kan juga. Tapi ada juga bro. Gimana? Di online itu kalau nggak salah, aku melihat ada yang harga sekitar berapa? 300 sampai 400 ribuan tuh pakai kartu juga. Cuman aku brandnya kurang begitu fenomenal juga sih. Gini, biasanya kalau saya pelajari dulu waktu yang saya di jam anak-anak yang teman saya itu sama teman jam tangan yang onlinean itu yang harganya lebih murah, itu biasanya itu yang perbedaannya adalah akurasi titiknya di GPS. Jadi misal nih contoh, kalau pakai ini punya teman saya itu akurasinya itu bisa sampai 2 meter. 2 meter. Jadi deket banget sini sama situ. Akurasinya. Nah, jadi kalau kita mau cari anak itu tepat. Tapi kalau yang 200 ribuan itu biasanya akurasinya sampai 20 meter. 20 meter? Iya, kalau di tempat ramai nih, terusan kamu cari anak 20 meter kan jauh. Nah, itu supaya kan itu fungsinya untuk mencari keberadaan si anak yang pakai itu. Seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin ini tadi nyari anak kan, tapi sebenarnya kalau saya, kalau umumnya kalau biasanya sih anak-anak dia kalau sekarang tuh lebih tahu lah dia kalau sampai hilang itu kayaknya nggak ya berarti memang orang tuanya. Tapi kalau saya sih kalau pribadi problem saya soalnya saya belum bernikah, berarti saya belum punya anak. Problem saya itu jujur mas bro, saya itu
cerita saja, nggak usah malu. Problem saya itu cuma satu, sering lupa naruh handphone, sering sekali. Nah itu termasuk itu tadi di sini itu juga ada fitur untuk mencari handphone. Nah di sini ada beberapa fitur nih tadi. Jadi ini ada fitur salah satunya yaitu untuk mencari keberadaan handphone. Jadi kan ini kan terkoneksi ke handphone. Ya ini terkoneksi ke handphone. Terus nanti kalau handphone kita lupa naruh, itu kita bisa call hari ini. Oh Gitu. seperti itu. Ya terus juga selain itu biasanya nih kalau foto bareng-bareng kan kita perlu jauh kan. Handphonenya maksudnya, handphonenya ditaruh di tempat yang jauh, kita foto bareng-bareng biar kelihatan semua. Nah, terus biasanya mencetnya pakai apa? Timer. Kesusahan ya kita nggak, kan jauh tuh, ya kan? Kita harus lari-lari kayak gitu ya. Kalau pakai ini enggak, jadi ini bisa untuk langsung Tombol kamera. kamera. Oh. Nah, tombol kamera kayak handphone itu. Oh seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tadi kita live kayak gini, misal kita kliknya lewat sini gitu ya. Iya, bisa. Jadi kadang kan kalau kita ngeplay kan harus pencet dulu klik gitu. Iya, betul. Oh gitu. Terus juga bisa untuk kontrol musik di sini, kontrol musik langsung. Play musik ya? Play musik, play pause, preview next ini bisa semua dari sini. Oh gitu. Lebih enak. Terus juga untuk yang balik lagi yang mengingatkan tadi itu di sini misalnya saya kan ngobrol sama Mas Bakat nih, saya pakai jam tangan ini. Jadi kalau saya kelihatannya haus, biasanya kan nggak mungkin dong saya lagi ngobrol enak-enak terusan. Ya kalau di sini ada air minum, kalau nggak ada, ya kan. Nah ini bisa mengingatkan, mengingatkan Anda haus gitu, Anda haus minum dong kayak gitu. Bahasa saya sih kayak gitu, cuman bahasa di sini ya mengingatkan untuk minum air. Jadi oksigen dalam darah Anda itu berkurang, jadi harus minum air. Kayak gitu. Terus mungkin kalau kelamaan duduk di meja kerja ya biasanya orang-orang kantor kayak gitu kan. Nah itu kan detak jantungnya itu berpengaruh. Jadi ini bisa baca dan ada notifnya ketika kamu itu terlalu lama duduk. Oh seperti itu. Jadi nanti ada notifnya kalau kelamaan duduk Mas. Silakan berdiri dan lakukan belakang kayak gitu. Buat semuanya yang jomblo. Kayaknya pakai ini udah oke banget ini. Ya, karena dia bisa mengingatkan satu nanti minum, ya, sayang minum dulu ya kan, kamu duduk terlalu berlebihan sayang ya, kayak gitu. Jadi ya kayak gitulah. Jadi memang ada keunggulan ya. Nah kalau begitu ngomongin harganya kisaran berapa ini Mas? Kalau ini ada notif Mas, ini ada WA dari istri saya bukan ini? Oh coba. Istri kedua. Waduh, bukan ya, ini bukan istri. Bukan sekarang ini. Peti. Tadi tulisannya katanya OTW omah kedua apa istri kedua ya. Kalau yang ini lagi special price Mas, ini lagi apa ya, lagi promo. Itu kan kalau pas kemarin saya beli nih harganya 1.299. Kalau sekarang lagi promo jadi 1 juta aja. 1 juta aja. Iya. Manajer ya tunggu toh. Beli Mas saya ini. Oh beli. Harus beli dong. Oh. Iya. Jadi ngasih apa namanya? Contoh ke. Iya betul. Ya. Ya gini Mas, kalau buat saya pribadi, kalau barang nggak saya beli, otomatis ya bagaimana user mau beli kayak gitu loh. Saya aja nggak mau beli, apalagi user. Oh gitu kan. iya benar juga sih. Kalau kita saja nggak mau beli barang kita, betul. Apalagi orang lain kan gitu. Iya betul. Jadi kalau mau jualan ya harus beli dulu ya. Oke. Iya benar banget. Oke Mas Bro, sepertinya saya kehabisan kata-kata. Selain kita bahas apa ini Mas Bro? Saya harus Mas, boleh minum dulu. Oh minum dulu nggak apa-apa. Jadi itu ya tadi ada dari IoT brand ini. Jadi ada power bank, ada smartwatch, ada juga tadi apa namanya Orimi Buds. Jadi dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi sebenarnya gini Mas Bro, saya mau mengulik beberapa tentang dunia marketing. Ya. Sebenarnya memang saya itu sebelumnya memang di marketing juga. Nah sebenarnya kalau untuk apa ya, sebuah marketing kan diciptakan dari kemampuan SDM, bener nggak? Iya betul. Untuk mengolah SDM dengan baik, kalau dari versi Mas Doni itu seperti apa?
Jadi ini pertanyaan untuk SDM ya. Ya. Jadi bagaimana cara mengolah SDM dengan baik dan benar kayak gitu ya. Itu kayak di pelajaran waktu kuliah saya itu namanya pelajaran pengembangan sumber daya manusia. Padahal itu bukunya tebel dan nggak pernah saya baca. Tapi tahu intinya ya. Ya itu tahu karena pengalaman sih mas. Gitu. Jadi kalau Mas Bakat kemarin tuh gimana mas di pengembangan sumber daya manusia atau apa mas? Kalau siapa? Mas Bakat ngurusin SDM gitu ya? Iya, saya juga di bagian SDM, jadi lebih ke marketing sih. Oh, marketing apa SDM? Beda lah mas? Kalau saya lebih ke marketing yang memberikan training ke tim tentang sebuah informasi. Oke, itu berarti meneruskan informasi dari perusahaan ke sales kayak gitu ya mas ya, sales yang ada di lapangan. Jadi kalau untuk pembahasan tapi sebenarnya gini mas bro, gimana? Marketing sama sales itu sebenarnya sama nggak? Beda mas. Beda gini. Kalau marketing ya, marketing itu ibaratnya kayak kita itu koki di suatu restoran. Itu kokinya marketing. Kalau sales itu pramuniaganya. Yang menyajikan. Ya betul. Oh seperti itu. Jadi yang harus tahu, yang harus lebih pinter siapa nih? Marketing atau sales? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Ya, dua-duanya. Tapi yang bedanya kan beda. Bedanya kan. Betul. Jadi kan kalau kita ngomongin koki, dia kan di belakang kan. Iya. Dia meracik bahan, terus disiapkan untuk ke apa tadi? Pramusaji lah. Pramusaji. Baru ke customer, bener nggak? Ya betul. Nah seperti itu. Kalau ngomongin bagus ya sama-sama bagus, cuman porsinya kan udah berbeda kan. Ya. Dan yang harus lebih apa ya? Lebih pinter duluan itu seharusnya itu marketingnya. Jadi kalau di restoran itu harus kokinya dulu yang nyajiin itu harus enak dulu gitu loh mas. Enak dulu. Jadi kalau kokinya itu masak udah enak, dikasih pramusaji ngomong ke user itu meyakinkannya ya yakin banget. Jadi kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau dari marketing biar kita itu bisa menciptakan SDM yang bagus itu sebenarnya banyak cara. Dari teamwork kerja kelompok ya itu harus kita bangun dulu. Kekompakan tim itu sangat penting. Jadi kalau di sini saya lihat kalau beberapa pengalaman saya tentang tim ya mas ya, tim yang kerja sendiri-sendiri gini dalam artian kerja untuk dirinya sendiri gitu loh. Jadi dia kerja bertujuan itu untuk dirinya sendiri. Ya udah kerja berangkat absen kerja apa yang harus dilakukan habis itu absen pulang itu kerja untuk dirinya sendiri. Tapi kalau kerja kita untuk mikirnya itu sama seperti keluarga, kita itu kerja itu udah membaur dengan tim itu seperti keluarga, kita pasti bakal semangat kerjanya. Kayak gitu. Jadi kalau ibaratnya kita berangkat kerja itu udah seneng, terus nanti pulang kerja kita nggak langsung pulang kerja kayak yang di kerja untuk diri sendiri tadi. Nah kalau pulang kerja pasti pengen ketemu. Nah itu memunculkan dari persahabatan itu tadi. Kan kita kerja pasti kita nggak kerja di perusahaan kita kan, otomatis kita bekerja di perusahaan orang lain dan itu bukan perusahaan keluarga. Jadi yang dikerjain itu bukan keluarga kita, tapi bagaimana kita menciptakan suasana pekerjaan itu seperti keluarga kita. Nah itu. Tapi sebenarnya kalaupun kita mikirin, sebenarnya kalau kita ditarik ke internal pribadi, sebenarnya kerja kita ini untuk siapa sih? Untuk kita sendiri sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita pengen bekerja lebih nyaman dan lebih enak, kita harus pakai bangun konsep kekeluargaan. Gini sih mas, bukan kalau kenyamanan itu kan opsional ya kan. Kita mau memilih kita dalam kondisi nyaman atau enggak, kita yang menentukan gitu. Kalau saya sendiri bukan bekerja sih bukan nyari nyaman, justru malah saya bekerja itu nyari yang tidak nyaman. Karena apa? Gini mas, kalau kamu pengen gaji yang besar, itu artinya kamu
tidak bekerja dengan biasa-biasa saja. Tidak bekerja di dalam kondisi kamu nyaman. Apa ada mas kerja, misal kamu tiduran tapi dapat duit banyak, kerja aja deh mas. Oke. Ya. Nah, kerja cuma duduk aja tapi gaji gede. Tanpa mikir ya, apa ya? Kan nggak ada. Nah, makanya kita kalau bekerja itu harus di kondisi penuh tantangan dalam artian kita tidak harus terjebak dalam zona nyaman kita bekerja. Kalau kita terjebak di zona nyaman kita bekerja, artinya kita harus mempersiapkan tubuh kita buat apa? Sehat mas. Kenapa mas? Ya mungkin karena apa ya, lebih ke kalau kita ke zona nyaman biar sehat apa? Kalau biar sehat ya kita, kalau kita nyaman artinya kita harus sehat. Kenapa? Karena sampai tua kita harus kerja keras terus. Sampai tua kita harus bekerja terus mas. Kalau kita itu bekerja dalam kondisi nyaman-nyaman aja kayak gitu. Saya masih bingung. Coba kasih analogi yang lebih saya tangkap mungkin. Gini mas, kalau misal Mas Bakat sekarang bekerja, terusan keluar dari zona nyaman itu tantangan. Artinya kita berperan dengan diri kita sendiri. Diri kita pengennya malas, tapi kita nggak malas. Nah itu kan kita keluar dari zona nyaman. Artinya kita pengen meraih cita-cita atau kesuksesan lebih duluan. Jadi mungkin nih sekarang Mas Bakat umur berapa? Umur saya berapa ya? 25 apa 21 nih? Kalau 21 berarti kita baraan mas. Oh baraan. Kalau 25 berarti Mas Bakat lebih tua. Iya. Nah ini. Oke. Misal sekarang Mas Bakat umur 21, kerja nyaman nih, kerja nyaman, santai biasa aja, gitu kan. Sampai di umur 30, Mas Bakat itu udah sukses atau masih seperti ini? Ya mungkin kalau kita nyaman ya mungkin ya masih sama aja. Nah kalau kita keluar dari zona nyaman lalu kita bekerja lebih keras lagi, umur 30 kita udah naik level terus, artinya itu nanti kita bakal banyak mengumpulkan uang, terus kita bisa menikah, bisa beli ini beli itu. Di umur 30 kita udah jadi pengusaha. Oke. Jadi lerengnya lebih cepat ya, gitu. Jadi yang dimaksud zona nyaman itu tadi, jangan sampai diri kita itu terhenti untuk meraih sebuah impian ya. Jadi terkadang kalau kita sudah merasa aku enak kayak gini nih, aku enak kerja di marketing bagian ini, duduk-duduk aja nih, atau mungkin duduk-duduk sama linggis mas, sama pacul linggis kayak gitu. Duduk sama linggis berarti ngocok. Lah kalau duduk-duduk ya kan sama linggis. Duduk-duduk ya. Duduk lemah maksudnya. Itu ya. Aduh, bercanda itu sebenarnya gitu. Kalau jadi karyawan ya mas, biasanya selain kita terjebak pada zona nyaman, kita itu terjebak sama zona aman. Zona nyaman, zona aman itu beda mas, beda. Kalau zona nyaman itu artinya kan kita bekerja dengan biasa-biasa aja, nyaman kok, gitu kan. Dengan atasan juga nyaman-nyaman aja kok, nggak ada tikus kayak gitu kan. Nah kalau aman itu artinya kan kita mencari aman saja. Aman saja artinya apa? Kita nggak mau dimarahin atasan, kita nggak mau salah gitu. Soalnya kita selalu berada di posisi yang aman. Bukan selalu sebenarnya, tapi kita mencari cara gimana caranya biar aman. Itu yang salah sebenarnya. Karena apa? Kalau kita selalu berada di zona aman, kita selalu pengennya tuh aman-aman saja bekerja, nggak ada masalah apa-apa. Ya kita nggak mau belajar mas. Kita nggak mau belajar dari apa-apa. Kita belajarnya cuma apa? Ngakali. Seperti itu. Ngakali masalah biar ini kelihatan nggak ada apa-apa. Gitu. Jadi masalah itu ada bukan untuk dijadikan ini tidak apa-apa, tapi adanya masalah untuk kita selesaikan. Semakin banyak masalah yang kita selesaikan, maka semakin banyak pengalaman kita. Ya, itu up level dalam pelajaran kehidupan seperti itu mas. Oh benar banget ya. Jadi adanya suatu masalah itu diselesaikan, bukan untuk disembunyikan, biar aman sendiri. Tapi terkadang gini mas, terkadang seorang
pengalaman saya di dunia marketing itu ada leadership, ada juga teamwork, Iya. kerja. Jadi terkadang itu seorang leadership dia itu ada nih satu cerita mungkin bawahannya itu dia melakukan salah Ya. dan atasannya leadership itu sebenarnya dia tahu dia melakukan salah, akan tetapi dia melihat kondisi. Ya. Sebenarnya gini Mas, kalau kita bilang salah ya Mas ya, itu ada beberapa kategori Mas. Ada kategori nih. Kalau nggak salah 3, kalau saya nggak lupa ya. Kesalahan itu ada beberapa kategori. Yang pertama itu dia tahu dia salah tapi dia melakukan kesalahan. Oke. Itu artinya orang bodoh. Oke, benar. Udah tahu kalau itu melakukan itu ada kesalahan, masih tetap Masih dilakukan. dilakukan. Ya kan? Itu namanya orang bodoh. Itu tidak ada toleransi. Toleransi itu tidak ada untuk orang seperti itu Mas. Dia tahu kok salah tapi masih dilakukan. Ya? Gitu. Yang kedua, dia tidak tahu kalau dia salah tapi dia melakukannya. Itu artinya orang tidak tahu. Jadi perlu dibimbing, dikasih Perlu tahu. dibimbing, oke. Ya. Aduh. Jadi jangan terus kalau ketika dia melakukan kesalahan langsung di judgment dia, kamu salah, kamu goblok. Jangan. Lihat dulu. Kenapa dia melakukan kesalahan? Sengaja atau enggak? Kayak gitu. Jadi kalau misal dia itu masih bisa bimbing. Kalau orang yang melakukan kesalahan itu terus melakukan kesalahan, kalau peribahasa bilang tidak akan jatuh di lubang yang sama kan? Nah, Itu ya. Nah, orang itu tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Tapi ketika ada orang yang melakukan kesalahan itu berulang-ulang, sama seperti orang itu udah tahu tuh jeblongan udah terus nyemplung ngono ya kan? Berulang, Berarti kan? Makanya tadi yang bilang saya dulu. Nah, ada orang yang dia melakukan kesalahan berulang-ulang. Berhubung dia ada leadernya, itu yang salah siapa? Gitu. Jadi nggak boleh ngejudge langsung. Kalau misalnya ada orang melakukan kesalahan berulang-ulang, itu apakah dia itu goblok? Bukan. Tapi lihat itu dia tahu nggak kalau itu salah. iya, benar. Gitu. Berarti memang tidak semuanya itu suatu kesalahan itu bisa kita anggap semuanya salah ya. Ya. Bisa jadi mungkin ya kayak tadi kasusnya ada satu teamwork kita itu memang dia itu salah karena tidak mengerti. Ya. Artinya di sini kalau kita menyalahkan berarti yang lebih salah adalah leader, benar Ya, nggak? yang Leadership. menyalahkan. Gitu. Itu prinsip hidup saya sih Mas. Ada suatu prinsip yang saya pegang teguh dari dulu sampai sekarang. Yaitu apa? Ketika saya berpikir saya benar, artinya saya sedang melakukan kesalahan. Aku cuma mikir tok Mas. Aku berpikir, oh aku ki bener. Itu harus tak kembalikan di diri saya sendiri. Oh aku sedang melakukan kesalahan karena saya itu berpikir bahwa saya benar. Gitu. Tapi kadang gini Mas Bro, terkadang kita itu pernah nggak sih lo ngalamin sebenarnya lo bener, Ya. tetapi disalahkan. Jadi ada ini sebenarnya edukasi ya teman-teman semua. Jadi edukasi. Jadi memang kan ada satu orang yang benar, 10 orang yang salah sebenarnya. Tetapi Satu karena orang yang benar, satu 10 orang yang salah. sebenarnya gini, dia itu sebenarnya benar. Ya. Terus? Tetapi ada problem dengan si A. Ya. Walaupun sebenarnya dia tahu si yang benar sih Iya. ini, tetapi dari suara si A ini kemana-mana ke 10 Mayoritas orang ya. mayoritas Ya. dia menjadi salah. Ya betul. Ada nggak kasus seperti ini di pengalaman nih Mas Doni? Kalau pengalaman saya pribadi, saya pernah pegang suatu tim yang seperti itu juga. Jadi di tim itu ada beberapa orang yang itu vokal. Benar nggak? Jadi vokal itu artinya dia bisa tampil di depan, berani ngomong. Dia itu bisa mempengaruhi teman-temannya untuk berperilaku seperti apa yang dia inginkan, kayak gitu loh. Jadi misal dia ada masalah sama saya, kayak gitu kan, terusan dia benci saya, dia bakal ajak teman-temannya tuh. Padahal saya leadernya di situ, kayak gitu. Nah, saya pernah berada di kondisi tim yang seperti itu. Yang saya lakukan adalah apa? Yang saya lakukan adalah pegang dulu kepalanya. Jadi gini, ada suatu kesalahan biasanya kalau orang-orang awam di dunia leadership ya, dia menilai orang seperti itu yang vokal tadi mungkin nggak ada 1-2,
biasanya ada beberapa orang. Nah, biasanya seorang leader itu menganggap dia adalah virus. Yang namanya virus harus dihancurkan. Ya, kalau saya tidak mas, virus itu harus dilumpuhkan saja mas, dijinakkan. Karena virus itu nggak mungkin hilang. Virus itu nggak hilang, tapi harus dijinakkan mas. Nah, caranya gimana? Pegang kepalanya dulu. Pegang kepalanya itu orang yang vokal di situ siapa, pegang, deketin, habis itu kasih masukan, terusan ketika dia udah mau mendengarkan masukanmu, artinya dia udah respect sama kamu mas. Udah respect, habis itu all tim itu udah bisa respect semua. Itu ya. Jadi sebenarnya memang dunia marketing memang seperti itu ya. Jadi memang banyak sekali hal yang sebenarnya banyak tetapi nggak bisa kita ceritakan semuanya ya. Jadi ya kalau diurai satu persatu nanti bisa 7 hari 7 malam nggak kelar nih mas. Bener. Tetapi itulah realita dan juga ini adalah salah satu edukasi di mana ada sebuah permasalahan di suatu tim antara leader dan juga tim board, dan untuk penyelesaiannya dari versi Pak Doni itu tadi. Dan sebenarnya kalau menurut saya sih memang peran leader itu memang berat juga ya sebenarnya. Sih itu adalah rotornya mas. Jadi kalau di mesin rotornya itu adalah leader. Jadi kalau nggak ada rotor bisa bergerak nggak? Ya kalau rotor kan penggerak ya, bisa bergerak ya, nggak bisa. Kalau rotornya itu berhenti jadi jet gitu ya, nggak stabil terus ya gitu. Hasilnya yang dihasilkan oleh mesin tadi bagus nggak? Ya nggak akan bagus. Ya kan bagus. Makanya kalau dari leader, kenapa leader itu sangat penting, karena dia adalah perlu sebagai rotor penggerak. Dia sebagai motivator, dia sebagai leader harus bisa memotivasi karyawannya, harus bisa jadi contoh. Oke, itu ya. Itu tadi bahasan kita bersama Mas Doni, manajer IoT. Jadi ada beberapa hal yang bisa dipetik teman-teman di hari ini. Di antaranya manajemen tim. Tadi kita juga udah bahas tentang produk-produk apa sih yang ada di Realme. Ternyata bukan cuma handphone, ada IoT ya, ada jam tangan, ada power bank, ada apa tadi smart buds, dan juga ada sikat gigi juga, banyak banget ya. Jadi banyak sekali yang kita bahas di hari ini. Jadi untuk teman-teman semuanya yang pengen tahu lagi tentang berbagai hal bisa komen-komen ya, komen-komen di bawah ini. Kelihatan nggak? Di bawah ini. Ada apanya nanti di bawah ini? Nomor telepon. Komentar, telepon juga. Atau alamat IG ya. Alamat IG. Itu ya. Jadi untuk sesi interview saya di hari ini, karena saya nggak bisa ngomong malam nanti, soalnya kita bisa seri kapan saja. Iya, betul. Jadi di hari ini bersama manajer IoT Bapak Doni, dan berikutnya untuk teman-teman semuanya yang ingin saya review atau di kantornya atau di mana, bisa langsung komen di bawah ini. Dan cukup untuk di sesi kita di hari ini, dan saya Bakat Prabowo bersama Bapak Doni mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih.